Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada channel ini. Ya, kita akan membahas bagaimana cara membuat animasi game, terutama untuk membahas animasi game yang pernah saya buat pada tahun-tahun lalu. Game itu berjudul tentang Dolpino, yang dimana itu sudah saya buat, cuman saya lupa untuk membuat tutorialnya. Yuk kita simak video tutorial dari saya berikut ini. Oke, nah ini kita ada di sini masuk ke definisi game. Nah, di sini kita semua tahu game adalah sesuatu yang terstruktur ya. Nah, mempunyai tujuan, mempunyai tujuan dan mempunyai aturan sendiri ya. Nah, selanjutnya di sini ada elemen game ya. Nah, jadi untuk kita membuat suatu games, nah kita harus bisa mengetahui elemen-elemen apa yang akan kita buat gitu. Nah, untuk kita bisa merancang suatu games, nah perlu kita membuat catatan kecil seperti ini, kita naruh di notepad ya. Nah, misalnya di sini kita tadi ini rulesnya, kita buat dulu rules, oke. Terus ada VC and LC, terus condition dan VC condition, terus ada settings ya, terus ada perspektif ya, oke. Terus ada role, oke, ada role, ada story. Nah, oke, nah ini dia tipe-tipenya. Nah, ada rules, ada story. Nah, di sini kita akan, di sini ada tempat ya. Nah, settings ya. Nah, kita lihat di sini settings. Nah, di sini yang pertama ada rules. Rules itu adalah aturan-aturan ya. Di sini ada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan mengambil tempat atau setting di dunia buatan atau diatur oleh aturan-aturan. Nah, di sini rulesnya kalau kita nanti kita akan buat. Nah, di sini misalnya di apa namanya, di laut ya, di dalam laut ya pastinya, dalam laut di mana nah dolphin bertugas untuk mengambil sampah ya, untuk mengambil sampah-sampah gitu ya. Nah, untuk mengambil sampah-sampah yang ada di laut gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi jika dolphin memakan bom, misalnya menyentuh bom, maka dia akan mati gitu ya misalnya. Nah, victory condition di sini. Nah, victory condition, nah jika dolphin mencapai misalnya skor misalnya 800, oke. Nah, lose conditionnya jika nyawa dolphin lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 itu berarti dia adalah 0 ya. Lebih kecil dari 1 ya. Betul kan, Bu? Lebih kecil dari 1. Nah,
Selanjutnya setting sini dia dimana kita mengambil tempatnya di dalam laut. Oke. Nah, perspektif. Nah, di sini kita ada perspektif sudut pandang ya. Sudut pandang itu, nah, menjelaskan bagaimana melihat game world dari suatu layar. Nah, yaitu menjelaskan bagaimana pemain melihat game world. Berarti kita akan mengendalikan dolphin untuk membersihkan sampah ya, gitu. Nah, rule-nya, nah tokoh yang dimainkan. Nah, tokoh yang dimainkan itu adalah dolphin ya. Tokoh utama dolphin. Nah, terus ada kura-kura. Ada kura-kura. Nah, sebagai kura-kura. Oke, sebagai petunjuk arah. Oke, selanjutnya ada story. Nah, story ini bagaimana ceritanya? Misalnya pada story ya. Misalnya pada era industri 4.0 ya. Nah, manusia banyak mendirikan pabrik dan membuang limbah industri ke laut sehingga mencemari laut, kan gitu ceritanya. Nah, ada reaktor nuklir misalnya mencemari laut dan terkena dolpino yang membuat dolpino dapat membersihkan semua sampah yang ada di laut. Nah, gitu. Jadi si dolpino ini teman-teman, dia terkena radiasi nuklir sehingga dia bisa mempunyai tangan gitu ya, atau bisa membersihkan sampah yang ada di laut gitu. Atau memakan sampah yang ada di laut gitu ya. Jadi dia hewan mutan ya. Nah, oke, selanjutnya ini kita udah buat ya. Ini udah buat landasan pemikiran kita. Nah, sebenarnya ini saya buat untuk supaya bisa menjadi landasan pemikiran kita gitu. Supaya kita membantu kita untuk bisa berimajinasi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bawa ini kepada, kalau kita tengok dari teori UML ya, ini saya ajarin yang bagus ya. Nah, kalau dia ini internetnya putus ya. Nah, jadi ini kalau UML ya. Ini ya. Wait loh. Jadi teman-teman, paling tidaknya kita akan menggambarkan diagram ya. Diagram yang itu satu use case-nya. Nah, jadi ini misalnya kita gambarkan ini sebagai orangnya ya. Sebagai player. Nah, apa yang dia akan temukan nanti adalah, nah, pertama dia ini ya, kita gambarkan dia ini dia memainkan game. Nah, game. Selanjutnya dia akan mainkan game, dia akan mendapatkan misalnya skor ya. Skor. Nah, extraordinary-nya apa? Kita gambarkan merah. Nah, skor ya gitu.
Nah, inilah dia use case-nya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bawa dia ke activity, nah ini use case, ini kita bawa ke activity diagram. Nah, kita bawa ke dia ke activity diagram, maka pastinya kita akan mulai dengan start ya. Start. Nah, dia akan masuk kepada frame pertama, dia adalah mulai. Nah, ini mulai. Nah, jadi di sini kita gambarkan dia di interface. Nah, ini pengguna. Nah, di sini sistem ya, sistem. Nah, ketika dia milih mulai, maka dia akan menyimpan variabel. Variabel ini nyimpan ya. Variabel nama. Nah, dia akan menyimpan variabel nama ya. Nama. Nah, ini bulat ya, ini tandanya bulat ya di sini. Nah, dia akan nyimpan variabel nama. Nah, selanjutnya, nah jadi kalau misalnya selanjutnya dia teman-teman, nah dia balik ke sini akan menempelkan interface ya, interface. Nah, di sini kita akan buat lagi namanya, dia akan masuk ke halaman cerita, halaman cerita. Nah, di halaman cerita ini nanti dia ke bawah karena dia langsung ke apa? Dia nanti tampil kepada layar game ya. Game. Oke, game. Nah, nanti di layar game ini pasti nanti kita akan punya namanya visi ya, kita buat visi. Visi itu adalah victory condition. Nah, dan LC. Dan LC. LC itu dimana adalah loss condition ya. Ini kita buat Y, ini akan kita buat V, dan ini kita buat X ya. Nah, dimana nanti di sini ada decision. Decision itu adalah keputusannya. Nah, ini ada decisionnya. Nah, ketika game itu, nah ini ketika dia seperti ini, nah maka akan terjadi logika ya di sini ya. Nah, di sini akan terjadi logika jika, nah jika skor misalnya tadi skor lebih daripada 700, maka win ya. Nah, jadi dia ke sini, maka dia win ya. Nah, jika dia misalnya gini, nah, oke. Jika, nah di sini ada jika lagi. Jika dia nyawa ya, nyawa kurang dari, lebih kecil daripada 1, berarti nilainya adalah 0 ya. Maka dia kalah gitu ya. Maka dia kalah. LC ya, maka dia LC. Nah, seperti itulah dia ininya, activity diagramnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini panduan kita. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan sketsa user interface, kira-kira gimana peletakan interface-nya. Nah, kita sebelum membuat media, kita harus seperti ini dulu. Nah, jadi, nah yang pertama kita akan atur namanya manajemen filenya ya. Pertamanya ada, nanti kita buat foldernya, nih folder gambar ya, gambar. Nah, terus ada nanti kita buat foldernya, folder musik. Nah,
terus nanti di luarnya kita bisa taruh filenya ya, file playernya. Nah seperti ini. Nah oke, ini untuk meninjaukan filenya. Nah ini kita buat tanda 1. Nah ini 2 orek-orek kita. Nah yang ketiga, kita akan membuat namanya frame-nya, user interface-nya tadi ya. Nah user interface-nya kita buat seperti ini, misalnya ini halaman awal ya. Nah di halaman awal ini, nah kita tambahkan misalnya pertama elemennya ada apa Pak. Nah elemen pertamanya pastinya nanti kita tambahkan di sini ada background. Nah kedua ada suara background. Oke. Yang ketiga ada tulisan. Yang keempat itu ada tombol play. Yang kelima ada karakter utama. Di kelima ada karakter utama. Nah, jadi seperti ini dia apanya yang ada di sininya. Nah, terus kita akan bisa orek-orek aja sedikit. Misalnya di sini ada backgroundnya, misalnya ini laut. Sini kalau misalnya laut, misalnya sini laut gitu ya. Nah di sini ada daratan sedikit. Nah sini misalnya ada pohon kelapa gitu ya, pohon kelapa. Nah di sini ada kayak bintang laut ya, bintang laut. Nah baru di sini ada riak-riak airnya. Nah misalnya gitu. Baru di sini kita akan tampilkan button itu ya, tulisan petualangan bersama Dolpino gitu ya. Jadi petualangan bersama Dolpino, Do sama Pino gitu ya. Nah, jadi kita buat di sini, misalnya di sini kita buat kotaknya gitu ya. Nah, di sini kita misalnya buat judul gitu ya, judul. Nah, petualangan bersama Dolpino. Nah, di sini nanti kita tampilkan logo lumba-lumba tadi. Nah, dan di sini misalnya kita tampilkan button play. Nah, di sini misalnya ada burung-burung, nggak masalah, burung-burung. Oke. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi seperti ini dia tampilannya untuk user interface-nya. Nah, yang kedua, nah kita bisa tambahkan untuk masukkan nama. Nah, masukkan nama ya. Kita masukkan nama. Ini tadi ada kura-kura. Ini ada kura-kuranya. Yang tadi yang kita bilang, misalnya contoh gini. Nah, dia menjelaskan ya. Dia menjelaskan. Nah, terus dia minta masukkan nama ya, minta masukkan nama. Nah, jadi di sini kita jelaskan ini ada latar, 2 ada musik, oke. Ketiga ada kura-kura, terus ada input nama, kelima ada tombol ya.
Oke, nah seperti ini. Nah, jadi teman-teman, nah seperti ini. Nah, selanjutnya ya, nah kita harus bisa buat nanti alur playnya ya. Nah, ini playnya. Nah, misalnya kita menggunakan konsep klik ya. Misalnya kita konsep klik. Nah, misalnya di sini ada, misalnya ada barnya, terus ini ada skor, di sini ada nyawa. Nah, baru di sini ada timer, misalnya timer. Nah, baru ini ada item. Nah, baru nanti mouse kita adalah Dolpino-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Terus, nah, next. Nah, ini kita jelaskan ya, tadi satu ada namanya skor, kedua ada nyawa, ketiga ada nyawa, ada skor, ada timer, keempat ada Dolpino, kelima ada namanya sampah-sampah. Nah, gitu, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya ini, nah apa yang terjadi, ada win condition sama loss conditionnya. Nah, jadi di stage-nya win conditionnya itu, di win condition ini kita buat W. Nah, satu lagi ada loss condition. Nah, ini loss condition, kita buat tandanya L. Nah, ini gini ya teman-teman, ini kita buat gini. Nah, win condition itu gimana? Nah, jadi kita misalnya gini misalnya atributnya, terus gambar piala atau gambar lautan yang udah bersih gitu ya. Nah, terus ada tombol, terus ada suara ya, ada suara win ya. Nah, jadi kita definisikan misalnya ada Dolpino senang gitu ya. Nah, kedua nah, kita buat lebar lagi ya bawah. Oke, ke bawah lagi. Nah, ada Dolpino senang, terus ada tombol. Nah, ada tombol. Terus ada musik. Nah, terus ada, nah itu aja misalnya. Nah, terus musik menang ya, musik menang. Nah, kalau loss condition ada Dolpino sedih. Kedua ada tombol. Nah, ketiga ada musik sedih. Nah, ini keempat ada bisa kita tambahkan skor. Nah, ini keempat ada skor ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini cara untuk bisa apa ya? Untuk kita bisa membuat suatu animasi karena landasannya itu udah ada. Nah, oke. Nah, jadi nanti di nextnya kita akan bahas
bagaimana ini bisa berjalan ya. Nah, jadi ini kita akan lanjut di pertemuan sesi kedua. Untuk itu stay tune pada channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.